Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. 3 pelajaran yang bisa dipetik dari laga melawan Norwich. Chelsea berhasil meraih kemenangan penting dalam laga pekan ke-36 Premier League yang digelar pada hari Rabu. Ya, pasukan Frank Lampard tersebut berhasil mengalahkan Norwich City dengan skor tipis 1-0. Penyerang The Blues, Olivier Giroud menjadi penentu kemenangan The Blues dalam laga yang berlangsung di Stamford Bridge tersebut. Pria asal Prancis itu mencetak satu-satunya gol Chelsea jelang babak pertama usai melalui sebuah tandukan kepala. Kemenangan ini memperkokoh posisi Chelsea di klasemen sementara Premier League. Mereka sekarang menempati peringkat ketiga dengan koleksi 63 poin, unggul 4 angka dari Leicester City dan Manchester United yang belum bermain. Dalam pertandingan tersebut, ada 3 hal penting yang tercatat untuk dipelajari Chelsea. Apa sajakah itu? Pertama, Chelsea terlihat lesu. Meskipun Chelsea memiliki 18 tembakan dan penguasaan bola sebesar 69%, The Blues hanya mampu mencetak 1 gol. Meskipun beberapa kali ancaman Giroud cukup menakutkan, tetapi peluang tersebut banyak dibuat di babak pertama saja. Sepanjang permainan, hanya 5 dari 18 tembakan saja yang tepat mengarah ke arah gawang. Dengan 2 pertandingan tersisa menghadapi Liverpool dan Wolverhampton, Chelsea harus mempunyai kinerja yang jauh lebih energik, terutama jika The Blues berharap untuk bermain di Liga Champions. Kedua, starting 11 Frank Lampard masih tanda tanya. Setelah penampilan buruk 3-0 melawan Sheffield United, Frank Lampard mengambil tanggung jawab atas kekalahan itu. Jorginho terlihat melempem dalam pertandingan melawan Sheffield yang menimbulkan spekulasi terkait masa depan Jorginho di Stamford Bridge. Namun demikian, Lampard mempercayakan kembali lini tengahnya ketika melawan Norwich. Beberapa pihak mengatakan ini semua semata-mata karena sang manajer masih menaruh kepercayaan pada pemainnya, sementara banyak pihak juga yang mengatakan bahwa Lampard tidak cukup menyadari permasalahannya. Karena masih banyak orang mempertanyakan keputusan Lampard lebih memilih Tammy Abraham daripada Olivier Giroud untuk menjadi starter dalam pertandingan melawan Sheffield. Lampard sendiri tampaknya masih mencoba membuat racikan yang tepat dari para pemainnya untuk mendapatkan starting 11 terbaik. Ketiga, Christian Pulisic terus tampil impresif. Sejak liga dimulai kembali, Christian Pulisic telah menjadi pemain terbaik di Chelsea. Energi dan agresivitasnya membantu mengatur ritme untuk skuad The Blues yang relatif malas dalam 4 pertandingan terakhir. Melawan Norwich, Pulisic memiliki peluang besar di menit ke-27 dan menit ke-75 yang hampir saja berbuah gol. Selanjutnya, ia masih mampu membuat assist dalam gol tunggal Chelsea yang dicetak oleh Giroud. Hanya saja, banyak dari rekan timnya yang tidak mampu meniru keinginannya untuk menyerang tanpa ampun dengan segala cara. Pentingnya bek kiri untuk The Blues. Chelsea telah membuat jalan penting di pasar transfer jelang musim 2020-2021. The Blues telah membawa Hakim Ziyech, Timo Werner, dan masih ingin mendatangkan Kai Havertz dan Ben Chilwell musim panas ini. Namun ada satu strategi yang disorot dalam pertandingan melawan Norwich City, yaitu tentang bek kiri. Norwich memadatkan pemain mereka di tengah lapangan yang memaksa The Blues bermain lebih sering di sisi lapangan. Salah satu cara The Blues mencoba membuat permainan berkembang adalah dengan merubah permainan dengan memanfaatkan Antonio Rudiger dari belakang. Seringkali, bek tengah tersebut memainkan umpan silang ke Marcos Alonso agar bek kiri mendapatkan ruang untuk bekerja di belakang pertahanan Norwich. Tercatat, Rudiger melakukan 17 long ball dengan mayoritas operan tersebut diberikan kepada Alonso. Artinya, hal tersebut membuktikan bahwa Chelsea harus menemukan bek kiri baru karena terbukti telah menjadi salah satu posisi paling penting bagi The Blues saat ini. Janji Hakim Ziyech kepada penggemar. Ziyech mengakui transfer ke Chelsea adalah mimpi yang jadi nyata.
Dia ternyata sudah lama mengikuti The Blues, menonton legenda-legenda seperti John Terry, Didier Drogba, dan pelatihnya sendiri, Frank Lampard. Selain itu, Ziyech mengaku sangat menyukai gaya bermain menyerang yang coba diusung Lampard. Ziyech bahkan sudah siap untuk tantangan fisik yang akan datang ketika bermain di Liga Premier. Meskipun berperawakan kecil, ia yakin mampu menunjukkan kemampuannya yang telah ia buktikan bersama Ajax. Ia sering mendengar bahwa Liga Premier adalah liga yang sulit. Fisiknya belum tentu bisa mengikuti beratnya ritme pertandingan di Liga Inggris. Namun, ia yakin sepak bola bukanlah tentang fisik saja, melainkan juga otak. Terbukti cukup banyak juga pemain berperawakan kecil yang bermain di Liga Inggris. Ia sendiri berjanji untuk melakukan segalanya dengan kemampuan terbaiknya demi membawa kebahagiaan untuk para penggemar Chelsea. Willian tunggu tawaran kontrak baru dari Chelsea. Willian telah dikaitkan dengan Tottenham, Arsenal, dan klub David Beckham di MLS Inter Miami. Namun, ia memilih menunggu tawaran proposal baru dari The Blues. Seperti yang diketahui, kontrak winger Chelsea asal Brazil itu akan habis setelah musim ini berakhir. Umurnya yang sudah 31 tahun membuatnya tidak bisa mendapat kontrak jangka panjang. Meski begitu, musim ini Willian masih menunjukkan dirinya adalah pemain penting untuk Chelsea. Dia menjadi salah satu pemain senior yang mampu memecah kebuntuan. Pemain berusia 31 tahun tersebut sebenarnya menginginkan kontrak selama 3 tahun, tetapi seluruh dewan Chelsea termasuk Marina Granovskaya hanya bersiap untuk menawarkan maksimal 2 tahun saja. Diego Simeone beri tanggapan terkait rumor Oblak ke Chelsea. Oblak dinobatkan sebagai kiper terbaik di La Liga selama 4 musim sebelumnya dan hanya kebobolan 26 gol dalam 36 pertandingan pada musim ini. Kiper asal Slovenia itu pun berhasil membantu Atletico sekali lagi meraih finish 4 besar. Chelsea dilaporkan tertarik pada pemain 27 tahun itu dengan spekulasi yang menunjukkan bahwa mereka mungkin ingin melibatkan Kepa Arrizabalaga dalam kesepakatan pemain plus uang tunai. Diego Simeone sendiri ternyata tidak terkejut dengan rumor minat pada Ian Oblak, walaupun ia berharap kiper akan tetap di Atletico Madrid. Simeone mengakui telah terbiasa dengan rumor tentang masa depan para pemain kunci dalam skuadnya. Dia mengklaim setiap tahun pemain pentingnya selalu dicari oleh klub terbaik di dunia, sehingga ia menganggap ketertarikan Chelsea adalah hal yang normal. IFAB resmi umumkan pergantian 5 pemain tetap diberlakukan untuk musim 2020-2021. Ketika kompetisi sepak bola kembali digulir setelah terhenti lantaran merebaknya virus corona di berbagai dunia, aturan baru muncul yaitu setiap klub boleh melakukan pergantian pemain sebanyak 5 kali. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera bagi pemain serta kondisi fisik yang dianggap belum memungkinkan bisa fit terus-menerus dalam bermain sepak bola selama 90 menit. Pada awalnya, FIFA yang mengajukan proposal tersebut kepada Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB untuk melakukan perubahan aturan pergantian pemain setidaknya sampai 31 Desember 2020 mendatang. Akan tetapi, kabar terkini dari IFAB yang sudah melakukan rapat terkait hal itu menegaskan jika aturan pergantian 5 pemain akan diperpanjang sampai musim 2020-2021. Kendati FIFA telah mengkonfirmasi bahwa undang-undang itu akan berlaku untuk musim depan, tetapi semua masih tergantung pada setiap liga apakah mereka memilih untuk menegakkannya atau tidak. Itu berarti Liga Premier dapat memilih atau tidak ikut serta dalam perubahan tergantung pada keinginan 20 klubnya. Meski menuai pro dan kontra terkait perpanjangan aturan itu, nampaknya hal tersebut tetap menjadi keuntungan bagi Chelsea lantaran bisa memberikan kesempatan kepada banyak pemain. Frank Lampard sendiri sering memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah keadaan seperti ketika melawan Leicester City di Piala FA. Kapan bursa transfer musim panas Liga Inggris dibuka? Bursa transfer musim panas Liga Premier Inggris 2020-2021 bakal dibuka pada periode 27 Juli sampai 5 Oktober mendatang. Keputusan tersebut disepakati para pemegang saham Liga Premier pada Rabu silam.
Periode jendela transfer tersebut akan dibuka tepat sehari setelah pekan laga penutupan IPL musim 2019-2020 yang akan digelar serentak pada 26 Juli nanti. Penjadwalan ulang dilakukan setelah penangguhan kompetisi selama 3 bulan imbas pandemi virus corona. Kai Havertz sepakat bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan transfer market, Kai Havertz telah membuat keputusan untuk bergabung dengan Chelsea musim panas ini. Harga tidak akan menjadi masalah karena Roman Abramovich sendiri mampu dan setuju untuk mendatangkan pemain berkebangsaan Jerman tersebut ke Stamford Bridge. Ini adalah kabar baik bagi para penggemar Blues yang mungkin khawatir dengan persaingan klub-klub besar Eropa terhadap pemain berusia 21 tahun ini. Tentu saja, kita masih menunggu secara resmi berita ini dikonfirmasi oleh kedua klub. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!